Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra. Saya dari SMK Telkom Purwokerto, dari kelas 12 RPL 3 dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pilihan teknologi untuk mengembangkan aplikasi mobile. Oke, lanjut. Terdapat tiga pilihan untuk membuat aplikasi mobile. Yang pertama itu dengan menggunakan natif, yang kedua hybrid, dan yang terakhir adalah mobile web. Eh, di setiap cara-cara ini tuh terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara membuat aplikasi mobile dengan cara natif. Aplikasi natif itu untuk user experience yang terbaik. Aplikasi natif dibangun untuk berjalan pada device dan sistem operasi yang spesifik. Misalnya aplikasi iOS ya, atau iPhone atau iPad dibangun menggunakan Objective-C atau Swift, atau aplikasi Android dengan bahasa Java, atau Windows Phone dengan .NET atau WinRT. Teknologi pengembangan aplikasi natif didukung penuh oleh prinsipal perangkat. Dalam hal ini perusahaan seperti Apple, Google, atau Microsoft. Aplikasi natif sesuai jika dibutuhkan oleh rich user experience di dalam aplikasi mobil yang dikembangkan. Tampilan yang sesuai dan familiar dengan device tersebut serta akses terhadap berbagai komponen seperti GPS, kamera, grafis, dan aplikasi bawaan seperti kalender, kontak, dan penyimpanan semuanya menjadi satu atau saling berhubungan. Aplikasi natif juga identik dengan kemampuan berjalan dalam kondisi offline. Hanya aplikasi natif yang dapat mengakses fitur spesifik platform seperti Lifestyle di Windows Phone atau Push Notification dan Action Center di Android dan di iPhone. Lalu toolset dan berbagai kebutuhan pengembangan selalu diupdate oleh prinsipal setidaknya sekali dalam setahun untuk menyesuaikan dengan jenis device dan kemampuan terbaru yang ada di masing-masing platform. Tentu saja menggunakan teknik atau metode natif itu mempunyai kompleksitas dan aspek teknologi yang spesifik lebih tinggi daripada rata-rata. Lalu biaya pengembangan aplikasi natif juga sangat tinggi menurut saya dibanding pilihan yang lainnya. Tapi jika brand atau organisasi sangat peduli dan concern dengan spirit serta brand image yang ingin ditanamkan kepada pengguna atau usernya, melalui aplikasi natif menjadi pilihan yang bisa ditempuh atau ya lumayan lah. Oke, lanjut kedua, hybrid. Ya, aplikasi hybrid ini digunakan untuk multiplatform dengan sedikit mengorbankan user experience. Selalu ada jalan tengah dan untuk aplikasi mobile. Salah satu yang populer untuk sekarang adalah menggunakan pendekatan hybrid. Aplikasi mobile dapat dikembangkan menggunakan teknologi web atau HTML5 yang dibungkus dalam wrapper yang bersifat natif. Hal ini diperlukan untuk menjembatani kelemahan mobile web yang tidak bisa mengakses komponen hardware dari perangkat mobil. Dengan konsep wrapper, maka hal ini bisa dijembatani. Contoh framework yang bisa digunakan untuk pilihan hybrid yaitu Accelerator Titanium dan Apache Cordova yang sebelumnya namanya itu PonyGap. Untuk mengembangkan aplikasi hybrid dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Namun biasanya tampilan dari aplikasi akan sama persis sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok ketika dijalankan di device yang berbeda. Kadang konsistensi ini baik dan memang diinginkan, tapi kadang tiap platform memiliki desain language-nya masing-masing sehingga sama tidak selalu berarti bagus. Sebagai contoh, Apple dengan flat design dan Google dengan material desainnya. Meskipun tergolong sama-sama non-skeuomorphic design, tetap saja ada aspek spesifik dari masing-masing platform untuk memberikan pengalaman terbaik menggunakan sistem operasi yang ada di dalam perangkatnya. Oke, hybrid menawarkan dukungan multiplatform yang tidak dimiliki natif, namun biaya yang lebih mahal dibandingkan solusi mobile web. Oke, selanjutnya yang ketiga itu pilihan yang terakhir, mobile web. Aplikasi mobile web itu digunakan untuk kemudahan akses di berbagai perangkat melalui web browser.
Ya, jika user experience aplikasi bukan menjadi hal yang utama, melainkan kemudahan akses dari berbagai perangkat, mobile web bisa menjadi pilihan yang sesuai. Mobile web dikembangkan agar tidak memiliki dependensi khusus terhadap salah satu platform dan dapat diakses melalui web browser pada perangkat yang dimiliki pengguna. Jadi apabila usernya itu berbeda platform, misalkan yang satu mempunyai Apple, yang satu punya Android, dengan menggunakan web browser ini sangat mudah dan murah menurut saya. Mobile web adalah aplikasi web seperti layaknya yang biasa diakses melalui browser di desktop, namun didesain khusus agar mudah dan dapat digunakan di perangkat mobile. Teknologi pilihan saat ini adalah HTML5 dengan bantuan framework seperti jQuery Mobile, Essential Touch, dan lain-lain. Dengan mobile web, biaya pengembangan aplikasi relatif lebih kecil dari aplikasi natif, tergantung dari kompleksitas fitur yang diinginkan. Akan tetapi, Anda mengorbankan akses terhadap komponen hardware, fitur spesifik device, atau dukungan offline. Bonusnya, time to market menjadi lebih cepat karena tidak perlu membuat aplikasi berbeda untuk sistem operasi yang berbeda. Jika brand atau organisasi membutuhkan kecepatan pengembangan dan kebutuhan berjalan di berbagai platform dengan harga relatif lebih murah dan tidak masalah mengorbankan user experience, maka mobile web bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Ya, jadi kesimpulan dari ketiga pilihan itu, yang pertama native. Native itu sebenarnya bisa dibilang untuk user experience itu sangat bagus, tapi kelemahannya itu adalah khusus untuk satu platform. Jadi apabila menggunakan Android, ya natifnya digunakan untuk Android saja dengan menggunakan bahasa Java. Begitu juga untuk iPhone, iOS, atau Windows Phone. Kelemahannya juga itu biaya pembuatannya yang relatif lebih tinggi dibandingkan pilihan-pilihan yang lain. Lalu pilihan yang kedua, hybrid. Hybrid ini sebenarnya titik tengah antara mobile web sama sama native. Jadi di hybrid itu sebenarnya web tapi juga bisa jadi aplikasi native. Yang baru-baru ini tuh yang paling sering Ionic dan Cordova ataupun Gap gitu. Jadi dia membuat seperti web, outputnya tapi seperti native. Untuk kekurangan sih masih ada yang di native yang tidak bisa diimplementasikan di hybrid. Terus untuk yang pilihan yang terakhir, mobile web, kelebihannya itu murah dan mudah. Mudahnya semua user dengan berbeda platform atau sistem operasi bisa menggunakan aplikasi itu. Tapi sayangnya kekurangannya itu kayak seperti kurang menarik gitu. Tapi saya juga kurang tahu. Oke. Next. Nah, oke. Jadi untuk menyimpulkan hal ini, saya membuat tabel yang bisa digunakan untuk bahan pertimbangan. Apa sih pilihan yang tepat untuk membuat aplikasi aplikasi saya itu, apakah native, hybrid, atau mobile web. Jadi untuk native itu cost atau biaya pembuatannya itu relatif tinggi, sangat tinggi menurut saya, karena memang untuk kesukaran pembuatan juga memang tinggi juga, dan multi platformnya tuh nggak bisa. Jadi khusus untuk satu platform, Android ya Android, iOS ya iOS, Windows Phone ya Windows Phone. Untuk hardware aksesnya itu sangat tinggi karena native sih. Jadi aplikasi mobile yang akan dibuat dengan native itu bisa menggunakan Bluetooth atau segala macamnya. Terus bisa menggunakan apalagi ya, kamera, GPS, fingerprint, dan segala macam.
performanya juga lebih tinggi karena fokus. Jadi misalkan menggunakan bahasa Java ya Java saja gitu. Lalu masalah untuk offline-nya jelas pasti bisa ya. Di native juga bisa menyimpan data untuk sementara, jadinya perlu buat dipertimbangkan yang ini. Nah, yang masalah yang menurut saya ini benar-benar fatal di native itu adalah time to marketnya. Jadi apabila misalkan kamu ingin memasarkan aplikasi mobile kamu, diusahakan kalau ingin menggunakan native tuh dari jauh-jauh hari udah dipertimbangkan, karena pembuatannya yang sangat rumit di native itu. Jadi untuk memasarkannya juga perlu waktu yang lama gitu. Terus yang hybrid, untuk biaya pembuatannya relatif sedang, tidak terlalu mahal tidak terlalu murah, karena kompleksitasnya juga ya tidak terlalu sulit menurut saya. Lalu multi platformnya bisa digunakan. Jadi di sini dia ngambil webnya, fungsi webnya, tapi outputnya bisa jadi native, bisa iOS, bisa Android dan Windows Phone hardware aksesnya. Nah di sini hybrid itu menggunakan wrapper, jadi hardwarenya itu bisa bisa digunakan. Begitu pula juga device fiturnya. Nah untuk performa menurut saya masih kurang, tapi dibandingkan dengan mobile web masih bagusan hybrid. Lalu offline supportnya sekarang saya dengar-dengar ada kayak teknologi baru namanya PWA, Progressive Web Application, yang untuk offline supportnya itu bisa namanya pas itu saya lupa. Time to marketnya juga lumayan, nggak terlalu lama untuk memasarkannya. Lalu yang terakhir mobile web, untuk harga paling murah menurut saya, karena pembuatannya juga tidak terlalu sulit. Dengan menggunakan framework Bootstrap juga udah sederhana lah. Multi platform ya tentu di sini kan di mobile web itu menggunakan aplikasi third party kayak Google Chrome kayak gitu, Google Chrome, Opera Mini dan segala macam. Hardware aksesnya nggak bisa, device fiturnya apalagi. Nah untuk performanya menurut saya kurang, karena untuk aplikasi mobile itu emang kurang cocok untuk dijadiin dari web kayak gitu. Terus untuk desainnya juga ya kurang pas gitu lah. Tapi untuk masalah time to marketnya atau pemasarannya itu cepat, bisa sangat cepat. Hanya bermodalkan domain atau hosting dan segala macam udah langsung bisa dipasarkan. Oke. Ya mungkin sekian dari saya tentang apa sih teknologi yang cocok, pilihan-pilihan metode yang cocok untuk mengembangkan aplikasi mobile. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.